Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal PAS atau UAS kelas 3 tema 3 semester 1. Oke, langsung saja kita masuk ke materi PPKN KD 3.1. Nomor 1. Musyawarah dilakukan untuk mencapai titik-titik. A. Mufakat, B. Kemenangan, C. Masalah, D. Keributan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai A. Mufakat. Nomor 2. Sikap kita terhadap teman yang berbeda pendapat saat musyawarah adalah titik-titik. A. Tidak peduli, B. Menghargai, C. Mengejek, D. Menjauhi. Jawabannya adalah B. Menghargai. Nomor 3. Contoh kegiatan musyawarah di kelas adalah titik-titik. A. Belajar bersama, B. Mengerjakan PR, C. Menjenguk teman sakit, D. Pembagian tugas piket. Contoh kegiatan musyawarah di kelas yaitu D. Pembagian tugas piket. Nomor 4. Bergotong royong merupakan pengamalan Pancasila sila ke titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Bergotong royong pengamalan Pancasila sila ke C. 3. Jika A. Sila ke-1 pengamalan Pancasilanya yaitu menghormati pemeluk agama lain. Yang sila kedua pengamalannya contohnya tidak semena-mena kepada teman. Sedangkan yang D. Sila keempat contoh pengamalannya yaitu tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Kita lanjut ke materi PPKN KD 3.3. Nomor 1. Di sekolah ada yang menjadi kepala sekolah, guru, dan murid. Hal ini menunjukkan karakteristik individu berupa titik-titik. A. Ekonomi, B. Fisik, C. Peran, D. Sekolah. Jawabannya adalah C. Peran. Jika A. Ekonomi, contohnya serius dalam bekerja. Yang B. Karakteristik individu fisik, contohnya bergotong royong. Sedangkan yang D. Karakteristik individu berupa sekolah, contohnya adanya perbedaan suku, bahasa, dan agama. Nomor 2. Peran seorang murid di dalam kelas adalah titik-titik. A. Mengajar di kelas, B. Memimpin kelas, C. Bermain, D. Belajar di kelas. Peran murid di dalam kelas yaitu D. Belajar di kelas. Sedangkan A. Mengajar di kelas itu peran seorang guru. Memimpin kelas peran seorang ketua kelas. Yang C. Bermain peran kita atau murid saat beristirahat. Nomor 3. Membantu orang tua merupakan peran seorang titik-titik. A. Ibu, B. Anak, C. Ayah, D. Nenek. Membantu orang tua merupakan peran seorang B. Anak. Jika peran seorang ibu yaitu memasak, contohnya. Yang C. Peran seorang ayah, contohnya mencari nafkah. Yang D. Peran seorang nenek, contohnya membantu mengasuh adik. Nomor 4. Yang wajib menjaga kerukunan sekolah adalah titik-titik. A. Warga sekolah,
B. Guru, C. Murid, D. Kepala sekolah. Jawabannya adalah A. Semua warga sekolah. Kita lanjut ke materi PPKN KD 3.4. Nomor 1. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti titik-titik. A. Berbeda-beda tetapi tetap satu. B. Bersama-sama tetap satu. C. Berseragam selalu bersatu. D. Selalu bersatu sampai kapanpun. Jawabannya adalah A. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nomor 2. Persatuan dan kesatuan akan membuat hidup terasa titik-titik. A. Rukun dan damai. B. Saling bertengkar. C. Saling curiga. D. Saling menghina. Jawabannya adalah A. Rukun dan damai. Nomor 3. Contoh sikap bersatu di lingkungan keluarga adalah titik-titik. A. Diam saat bersama keluarga. B. Saling memusuhi saudara. C. Saling menghargai peran. D. Saling menjauhi keluarga. Jawabannya adalah C. Saling menghargai peran. Nomor 4. Contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah adalah titik-titik. A. Saling menyontek. B. Saling memusuhi. C. Saling bercanda. D. Saling membantu. Jawabannya adalah D. Saling membantu. Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.1. Nomor 1. Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut titik-titik. A. Benda. B. Cahaya. C. Suara. D. Warna. Jawabannya adalah A. Benda. Nomor 2. Wujud benda ada titik-titik. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Wujud benda ada B. 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nomor 3. Yang tidak termasuk benda adalah titik-titik. A. Kursi. B. Kuda. C. Cahaya. D. Manusia. Yang tidak termasuk benda yaitu C. Cahaya. Yang contoh yang lainnya selain cahaya itu ada suhu, cuaca, iklim, udara, suara, dan lain-lain. Berarti kursi, kuda, manusia ini termasuk benda. Nomor 4. Bahan dasar pembuatan kertas adalah titik-titik. A. Daun. B. Bambu. C. Batu. D. Kayu. Bahan dasar pembuatan kertas yaitu D. Kayu. Kertas dibuat dari pengolahan selulosa atau serat kayu. Contohnya pohon cemara, pohon pinus, pohon akasia, dan lain-lain. Nomor 5. Ringan, mudah dibentuk, dan kedap air adalah sifat benda dari bahan titik-titik. A. Kaca. B. Kertas. C. Kayu. D. Plastik. Jawabannya adalah D. Plastik. Sedangkan sifat kaca yaitu sifatnya padat, tembus pandang. Yang B. Kertas.
sifatnya ringan, menyerap air. Yang C, kayu, sifatnya mudah terbakar, memiliki serat. Nomor 6. Awan dan asap termasuk benda titik-titik. A. Padat, B. Cair, C. Gas, D. Lunak. Jawabannya adalah C. Gas. Yang benda padat terdiri dari kaca, tanah, plastik, kayu. Yang benda cair contohnya air, minyak goreng, susu cair, santan. Sedangkan yang benda lunak ini contohnya ada malam atau plastisine. Nomor 7. Salah satu sifat benda cair adalah titik-titik. A. Berubah bentuk sesuai tempatnya. B. Berkurang saat dipindahkan. C. Menekan ke segala arah. D. Tidak berubah sesuai tempatnya. Jawabannya adalah A. Berubah bentuk sesuai tempatnya. Nomor 8. Perubahan wujud benda dari padat ke gas dinamakan titik-titik. A. Mencair, B. Menyublim, C. Membeku, D. Menguap. Jawabannya adalah B. Menyublim. Sedangkan yang A. Mencair, perubahan wujud benda dari padat ke cair, contohnya es batu atau lilin yang terbakar. Sedangkan menyublim, contohnya itu kapur baru saat ditaruh di lemari pakaian. Yang C. Membeku, kebalikan pengertian dari mencair, contohnya air dibuat menjadi es dan agar-agar yang dimasak. Yang D. Menguap, perubahan wujud benda dari zat cair ke gas, contohnya penguapan air saat mendidih atau pembuatan garam. Kita lanjut ke materi matematika KD 3.7. Nomor 1. Alat ukur untuk mengukur panjang tanah atau bangunan adalah titik-titik. A. Meteran pita, B. Meteran saku, C. Meteran roll, D. Penggaris. Jawabannya adalah C. Meteran roll. Yang A. Meteran pita digunakan untuk mengukur tinggi badan atau lingkar badan manusia. Yang B. Meteran saku digunakan mengukur panjang yang kurang dari 10 meter. Biasanya digunakan tukang kayu atau tukang bangunan. Yang D. Penggaris untuk mengukur bidang datar dan kecil, misalnya gambar atau ubin. Nomor 2. Siti membeli pita panjangnya 1 meter lebih 30 cm. Panjang pita Siti dalam satuan cm adalah titik-titik. A. 13 cm, B. 130 cm, C. 1300 cm, D. 13.000 cm. Caranya 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian jika 1 meter lebih 30 cm sama dengan 100 ditambah 30 cm sama dengan 130 cm. Jadi jawabannya adalah B. 130 cm. Nomor 3. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek sama dengan titik-titik meter. A. 530 meter, B. 5.300 meter, C. 53.000 meter,
D530.000 meter. Caranya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jika 5 kilometer sama dengan, betul, 5000 meter. Jadi jika 5 kilometer 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter, atau jawabannya adalah B5. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan, dan jangan lupa simak terus kelanjutan latihan soal kelas 3 tematika UAS atau PAS semester 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.